Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta hari ini dalam kegiatan pelepasan penugasan program kampus mengajar Angkatan 3 tahun 2022. Yang kami hormati kepada Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim, kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Bapak Profesor Nizam, kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Bapak Jumeri, kepada Ibu Direktur Sekolah Dasar, Ibu Sri Wahyuni Ningsih, kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sekarinto, dan kepada seluruh undangan yang kami muliakan, serta adik-adik mahasiswa di seluruh tanah air yang kami banggakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seperti kita tahu bersama bahwa wawasan yang luas serta pengetahuan yang mumpuni tak ayal menyumbang peran yang cukup signifikan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terlebih mengingat bahwa mahasiswa mampu menjadi cikal bakal yang akan dilimpahi kepemimpinan sepenuhnya. Dengan adanya program kampus mengajar ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar perkuliahan. Program ini merupakan terobosan dari Kemendikbud untuk memobilisasi potensi mahasiswa guna untuk membantu proses pengajaran kepada anak-anak setingkat sekolah dasar dan SMP. Harapannya ini juga dapat meningkatkan mutu pendidikan di tanah air, terutama pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, saya undang seluruh hadirin yang ada di virtual room ini
untuk dengan hikmat bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan tema kegiatan kita pada hari ini, yakni pelepasan penugasan Kampus Mengajar Angkatan 3, maka kita akan mendengarkan sambutan dan pesan penugasan secara langsung yang akan disampaikan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada Bapak Nadiem Anwar Makarim. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kebahagiaan saya melepas peserta magang dan studi independen bersertifikat pada 2 minggu lalu, hari ini dilipat gandakan karena saya bisa ketemu teman-teman peserta program Kampus Mengajar Angkatan 3. Saya ucapkan selamat pada kalian semua yang sudah dinyatakan lolos seleksi, mengikuti program pembekalan, dan sekarang berarti sudah siap berangkat ke daerah penugasan. Teman-teman, saat saya terakhir kali kunjungan kerja ke Universitas Padjadjaran Bandung, saya sempat membahas bagaimana program MBKM ini membantu mahasiswa melatih kepemimpinannya. Sekarang saya akan ambil contoh dari program Kampus Mengajar. Setelah acara pelepasan ini, teman-teman akan belajar di luar kampus selama 18 minggu di lokasi penugasan masing-masing. Yang berarti kalian keluar dari zona nyaman kalian. Yang namanya keluar dari zona nyaman itu pasti banyak sekali hal-hal yang baru. Tantangan yang belum pernah ditemui, permasalahan yang harus segera ditangani. Salah satunya yang sekarang jadi prioritas adalah pemulihan belajar, yaitu learning loss. Untuk mengatasi tantangan ini, kami baru saja meluncurkan kurikulum Merdeka yang berfokus pada literasi dan numerasi dan penguatan profil pelajar Pancasila. Saya harap teman-teman bisa membantu Ibu dan Bapak guru di daerah memahami dan menerapkan kurikulum Merdeka supaya adik-adik bisa mendapat pembelajaran yang jauh lebih berkualitas, fleksibel, memerdekakan, dan memungkinkan untuk mengejar ketertinggalan kita selama pandemi ini. Ini yang saya maksud program MBKM melatih kepemimpinan mahasiswa. Dengan menghadapi dunia di luar kampus, mahasiswa terdorong menjawab tantangan di lingkungan baru. Khususnya untuk peserta kampus mengajar, kalian akan belajar menjadi pemimpin pembelajaran seperti Ibu dan Bapak guru. Dan pesan saya, teruslah belajar di lingkungan yang baru. Calon pemimpin masa depan bukan cuma yang pintar, yang IPK-nya tinggi, tapi yang mau terus terbuka dan belajar dan menantang dirinya. Berjalannya program Kampus Mengajar sampai angkatan ketiga tentu bukan hasil kerja kami saja, tetapi para rektor, kaprodi, dosen-dosen di kampus asal mahasiswa, Ibu dan Bapak di LPMP, Dinas Pendidikan, dan kepala sekolah dan guru di daerah. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kolaborasi kita selama ini, dan tentunya saya berharap program ini akan berlanjut untuk angkatan-angkatan berikutnya.
Jadi saya berharap para pimpinan perguruan tinggi bisa terus memberikan hak pada mahasiswanya untuk belajar di luar kampus dengan ikut kampus mengajar atau program MBKM yang lain. Sehingga bukan mahasiswa lagi yang menunggu perguruan tinggi, tapi perguruan tingginya yang harus menyesuaikan untuk melaksanakan program MBKM. Begitupun kepada pemerintah daerah, serta ibu bapak kepala sekolah dan guru, saya mohon perkenannya untuk menerima adik-adik mahasiswa peserta kampus mengajar dan berkolaborasi dengan mereka. Saya harap ibu dan bapak memiliki keyakinan yang sama dengan saya, bahwa para mahasiswa ini adalah para calon pemimpin yang akan membangun pendidikan Indonesia di masa depan. Dan dengan ini secara resmi saya melepaskan mahasiswa peserta program kampus mengajar angkatan ketiga ke lokasi penugasan. Selamat bertugas untuk kalian semua. Mari kita terus bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Nadiem Anwar Makarim yang sudah membuka kegiatan ini sekaligus juga sudah menyampaikan pesan penugasan tadi. Semoga ini memberikan semangat kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang akan segera bertugas di program Kampus Mengajar Angkatan 3 tahun 2022. Baiklah Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia pada hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan motivasi penugasan dari Bapak Profesor Insinyur Nizam yang akan kita dengarkan bersama. Kepada Bapak Profesor Insinyur Nizam, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pak Wikan Sakarinto. Yang saya hormati Direktur Jenderal Prodikdasmen, Pak Jumeri. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi dan segenap sivitas akademika. Juga yang saya hormati para kepala dinas, kepala LPMP, kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru yang saya muliakan. Serta yang saya cintai dan banggakan, adik-adik mahasiswa dari seluruh penjuru tanah air yang bergabung pada acara hari ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita diberikan kelimpahan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti acara peluncuran atau pemberangkatan, persiapan pemberangkatan dari peserta program Kampus Mengajar Angkatan Ketiga tahun 2022. Pada program Kampus Mengajar Angkatan Pertama dan Angkatan Kedua tahun 2021, kita telah mengirimkan lebih dari 30.000 mahasiswa, dan mereka menjadi para pejuang di berbagai sekolah, 3.500 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang tersebar di 34 provinsi, belajar sekaligus mengajar anak-anak kita di pelosok negeri, mendampingi para guru dan dibimbing oleh para guru yang ada di seluruh penjuru tanah air untuk bisa berbagi dengan anak-anak kita di pelosok negeri. Para mahasiswa yang berasal dari 371 perguruan tinggi ini telah memberikan contoh bagi adik-adiknya semua, bagi seluruh mahasiswa kita di tanah air, tentang bagaimana semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan program yang nyata, program Kampus Mengajar. Kehadiran program Kampus Mengajar ini kita harapkan bisa terus meningkat kualitasnya, terutama di dalam mengakselerasi peningkatan literasi dan numerasi anak-anak kita di seluruh negeri. Kampus Mengajar Angkatan 3 ini akan lebih berfokus pada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi pada tingkat pendidikan dasar. Melalui program ini kita harapkan kemampuan literasi dan numerasi anak-anak kita itu akan semakin baik, tentu melalui kerjasama yang erat dengan para guru yang selalu dengan penuh kasih sayang, penuh semangat membimbing anak-anak kita di pelosok negeri. Peningkatan literasi dan numerasi ini sangat penting
sebagai bekal awal bagi anak-anak kita untuk mengembangkan diri, potensi, dan bakatnya, dan menjadi sumber daya manusia yang unggul bagi pembangunan bangsa dan negara. Kampus Mengajar Angkatan Ketiga ini juga berbeda dengan angkatan sebelumnya, karena pada program Kampus Mengajar Angkatan Ketiga ini, di tahun 2022 ini, adik-adik akan ditugaskan secara lintas wilayah. Jadi tidak selalu berada di tempat tinggal masing-masing, tetapi bisa ditugaskan lintas wilayah yang dari barat ke timur, dari timur ke barat, dan seterusnya, agar selain adik-adik mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung terjun mendidik atau bersama dengan guru belajar untuk menjadi pendidik yang baik, adik-adik juga akan belajar multikultural, lintas budaya. Adik-adik juga akan belajar tentang dan mengenal tanah air secara lebih baik, dan pengalaman-pengalaman baru yang adik-adik sekalian akan dapatkan, akan adik-adik sekalian peroleh, itu kita harapkan akan menjadi nilai tambah bagi para peserta program Kampus Mengajar untuk bekal di masa depannya. Semoga melalui program Kampus Mengajar ini, selain adik-adik memperkuat passion-nya sebagai guru, rasa cinta dan wawasan tentang tanah air kita yang sangat indah, sangat luar biasa ini akan semakin kental. Semangat lintas budaya, mengenal adat istiadat daerah, dan kemampuan untuk membawa diri di lingkungan-lingkungan baru akan menjadi bagian kompetensi yang sangat penting yang nanti akan menjadi bekal bagi adik-adik sekalian. Selain juga membangun empati, membangun kepedulian pada dunia pendidikan, juga mengasah soft skills dan hard skills adik-adik sekalian. Adik-adik mahasiswa, semoga Anda sekalian bisa memanfaatkan program Kampus Mengajar ini sebagai ruang merdeka untuk mendharmabaktikan kompetensi, kecakapan, serta ilmu pengetahuan yang adik-adik sekalian telah miliki selama ini, dengan seluruh semangat, dengan seluruh passion, mewujudkannya dalam karya yang nyata. Berikan inspirasi bagi adik-adik dari para mahasiswa sekalian, anak-anak kita di SD dan SMP, dan berikan mereka inspirasi, berikan mereka mimpi untuk masa depan yang lebih baik seperti kakak-kakaknya yang mengajar mereka di pelosok negeri. Kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi dan para dosen, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya pada program Kampus Mengajar. Saya titipkan juga adik-adik ini untuk selalu mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari para dosen, agar mereka betul-betul bisa mendapatkan kompetensi serta menambah pengalaman melalui experiential learning, pembelajaran langsung dengan terjun di masyarakat. Pada Bapak Ibu guru sekalian yang telah merelakan waktunya untuk juga membimbing adik-adik mahasiswa ini, saya juga titipkan adik-adik ini untuk dibimbing dan dikenalkan pada dunia pendidikan yang sesungguhnya dengan dinamika suka duka sebagai guru. Semoga kehadiran adik-adik ini bisa menjadi teman, bisa menjadi mitra para guru sekalian, tidak hanya selama program Kampus Mengajar, tapi juga menjadi mitra yang jangka panjang begitu. Pada seluruh pihak yang telah membantu program Kampus Mengajar ini bisa terlaksana dengan baik, saya ucapkan terima kasih. Semoga program Kampus Mengajar Angkatan Ketiga ini bisa berjalan dengan lancar, sukses hingga akhir kegiatan. Semua diberikan kesehatan, semua diberikan kemudahan, sukses untuk mengimplementasikan program ini dan bermanfaat dunia akhirat. Terima kasih. Bila itu berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om.
Terima kasih kepada Bapak Nizam yang sudah memberikan motivasi penugasan. Kiranya ini menambah semangat rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi untuk berkarya dan berinovasi dalam program Kampus Mengajar Angkatan 3 tahun 2022. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan motivasi penugasan dari Direktorat Jenderal Public Assessment yang akan diwakilkan oleh Ibu Sri Wahyuningsi selaku Direktur Sekolah Dasar. Kepada Ibu Sri, kami persilakan. Buah delima merah warnanya. Terima kasih Mbak Maria Zeva untuk waktunya. Suara saya sudah terdengar jelas, Mbak Maria? Ya, Ibu. Baik, terima kasih. Pergi ke Mekah naik bis malam. Agar kegiatan ini membawa berkah, izinkan saya mengucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Mas Menteri, Mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Nizam, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Yang terhormat Bapak Wikan Sakarinto, Dirjen Pendidikan Vokasi, Kemdikbudristek. Para Direktur di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, khususnya di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi, para Bapak Ibu Rektor perguruan tinggi di seluruh Indonesia, para dosen pembimbing yang kami hormati, dan kawan-kawan semua, tim pengelola program Kampus Mengajar, Bapak Wagiran, kemudian Bu Asri dan kawan-kawan, juga yang kami hormati staf khusus Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Pak Dei Sudarmo beserta tim, serta yang kami banggakan adik-adik mahasiswa yang pada kesempatan ini akan bergabung dalam program Kampus Merdeka, Kampus Mengajar. Juga para kepala dinas pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, serta kawan-kawan media yang sudah bergabung pada kesempatan ini, dan tak lupa sahabat satuan pendidikan, baik dari jenjang sekolah dasar maupun dari jenjang sekolah menengah pertama. Sungguh indah alam Nusantara, kaya akan sumber daya alam dan beragam suku budaya. Selamat datang Bapak dan Ibu semua dalam acara pelepasan mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 3. Program Kampus Mengajar yang merupakan bagian dari program Merdeka Belajar, tentunya ini merupakan sebuah program kolaborasi antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di bawah koordinasi Ditjen Pendidikan Tinggi beserta pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun Provinsi, Satuan Pendidikan, Perguruan Tinggi, adik-adik mahasiswa, kawan-kawan guru di Satuan Pendidikan. Ini tentunya merupakan program yang sangat luar biasa sebagai tindak lanjut dari upaya kita memberikan pendampingan, pertolongan kepada satuan pendidikan khususnya di sekolah dasar yang merupakan bagian dari program Merdeka Belajar, kebijakan Merdeka Belajar. Tentunya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan selalu berupaya melalui berbagai episode dari kebijakan Merdeka Belajar melahirkan sebuah strategi-strategi agar kualitas pendidikan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Khususnya di Satuan Pendidikan Dasar, SD dan SMP, yang memang merupakan fondasi yang harus disiapkan agar anak-anak kita, adik-adik kita di sekolah dasar maupun SMP betul-betul dapat terliterasi dalam upaya mempersiapkan mereka menjadi pelajar-pelajar Pancasila sesuai dengan visi pendidikan untuk mempersiapkan mereka sebagai SDM unggul di masa yang akan datang. Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan Kampus Merdeka, tentunya telah dilakukan seleksi kepada mahasiswa yang meliputi baik seleksi administrasi,
seleksi terkait survei kebinekaan, serta verifikasi terhadap prestasi akademik adik-adik mahasiswa dan kemampuan kesiapan adik-adik mahasiswa yang tentunya ini juga melihat bagaimana pengalaman adik-adik dalam mengikuti organisasi yang telah diikutinya selama ini, untuk memastikan bahwa mahasiswa yang diterjunkan dalam program Kampus Mengajar Angkatan 3 ini tentunya memiliki bekal yang cukup dan bahkan menunjukkan kinerja yang luar biasa. Maka pembekalan juga telah dilakukan beberapa waktu lalu yang melibatkan para narasumber yang kompeten sesuai di bidangnya. Adapun tujuan pembekalan, kita semua tahu bahwa dalam program Kampus Mengajar Angkatan 3 tahun 2021 ini tentunya pembekalan juga diberikan berupa pengetahuan dan keterampilan yang sangat diperlukan baik bagi mahasiswa maupun bagi satuan pendidikan untuk membantu sekolah dan guru dalam proses pembelajaran, terutama untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi, membantu adaptasi teknologi, dan membantu administrasi manajerial sekolah. Pembekalan juga dimaksudkan untuk agar adik-adik mahasiswa memiliki kesiapan ketika adik-adik mahasiswa harus terjun ke lapangan, agar adik-adik mahasiswa yang sudah mendapatkan pengetahuan berupa wawasan, informasi, dan data bahkan dapat beradaptasi dengan lingkungan satuan pendidikan yang merupakan lingkungan yang baru. Walaupun kita tahu adik-adik mahasiswa merupakan alumni dari sekolah dasar maupun dari SMP. Tapi SD dan SMP yang akan adik-adik masuki ini merupakan lingkungan yang baru dengan satu cara pandang yang berbeda. Nah, kaitannya dengan adik-adik akan bergabung di satuan pendidikan, mendampingi kawan-kawan guru, mendampingi adik-adik jenjang SD maupun SMP, tentunya ini merupakan satu hal yang baru bagi adik-adik ya. Untuk itu saya dan atas nama kementerian tentunya, khususnya atas nama Ditjen PAUD Dasmen, sangat berharap adik-adik ini harus siap bagaimana bisa membangun komunikasi dengan warga satuan pendidikan, baik itu peserta didik maupun kawan-kawan guru serta stakeholder yang ada di lapangan, agar apa yang diperlukan oleh sekolah, apa yang dimiliki dari pembekalan, dari pengalaman adik-adik mahasiswa selama ini dapat diterapkan dan dapat bermanfaat sesuai dengan program Kampus Mengajar ini yang tentunya akan adik-adik ikuti. Saya selalu berdoa agar adik-adik pun tetap sehat ketika melaksanakan program ini di lapangan, tetap semangat dan selalu optimis bahwa adik-adik mahasiswa ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan pendampingan dan bantuan kepada satuan pendidikan. Terlebih di masa pandemi saat ini tentunya banyak sekali persoalan-persoalan di lapangan yang harus kita dampingi. Dan adik-adik ini ya, adik-adik mahasiswa, kita semua tahu adik-adik kita jenjang SD maupun SMP saat ini harus kembali lagi mengikuti pembelajaran jarak jauh. Metode daring, metode luring, semua memiliki persoalan masing-masing. Kami harap dengan kemampuan adik-adik mahasiswa yang saat ini akan memasuki program Kampus Mengajar tahap 3 juga dapat membangun komunikasi, belajar dari senior-senior sebelumnya yang mengikuti program ini. Kenali persoalan-persoalan lapangan, dapatkan pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak mahasiswa, agar ke depan apa yang harus adik-adik mahasiswa lakukan ketika bergabung di satuan pendidikan betul-betul sesuai dengan harapan tujuan dari program Kampus Mengajar. Selain itu tentunya adik-adik mahasiswa juga mendapatkan manfaat melalui program ini. Manfaat tidak hanya pengalaman, tidak hanya rasa bangga adik-adik di usia mahasiswa ini dapat memberikan pengabdiannya kepada negara, khususnya pengabdiannya kepada dunia pendidikan. Ingat kawan-kawan mahasiswa, adik-adik mahasiswa, saat ini kalian sedang belajar memperoleh pengetahuan
memperoleh pengalaman, memperoleh dukungan untuk nilai akademik kalian. Kenapa? Karena kalian mengikuti program ini juga akan mendapat kompensasi dari 20 SKS yang tentunya ini bukan jumlah yang sedikit, tapi tolong kaitan dengan ini betul-betul kalian melaksanakan tugas kalian, penugasan kalian sebagai peserta mahasiswa mengikuti program kampus mengajar tahap 3. Saya harap sekali lagi temu dan kenali semua persoalan dan mari kita cari solusinya secara bersama-sama. Sistem sudah dibangun agar kita semua dapat menyelesaikan persoalan yang tentunya dapat memberikan manfaat khususnya bagi satuan pendidikan dan khususnya bagi adik-adik mahasiswa. Ada misi tersembunyi yang harus kalian pahami. Kalian sebagai mahasiswa tentunya juga harus menjadi role model yang baik untuk adik-adik yang akan kalian dampingi, untuk kawan-kawan guru semuanya. Ada satu pantun yang tentunya ini sangat, mari kita renungkan bersama-sama. Kuda liar jangan dikejar, kalau dikejar semakin liar. Mari kita semua menjadi warga pembelajar agar dunia pendidikan makin bersinar. Nah, adik-adik mahasiswa memiliki peran penting dan bahkan saat ini ya, total ada sekitar 16.700 mahasiswa yang akan diturunkan ke lapangan di 3.358 sekolah dasar dan 583 SMP. Dosen pembimbing lapangan ada sekitar 4.400 yang akan mendampingi adik-adik mahasiswa, membangun komunikasi tidak hanya dengan mahasiswa, tetapi juga dengan satuan pendidikan, kawan-kawan guru, kami, para petugas yang ada di tingkat pusat, dinas pendidikan, tentunya kawan-kawan dosen pembimbing lapangan ini akan menjadi katalis komunikasi multi pihak yang tentunya untuk mempersiapkan kualitas program Kampus Merdeka menjadi lebih baik. Dan kalian siap melakukan pengabdian, memberikan kontribusi kepada Republik ini, dan bahkan kalian juga telah mendapatkan pembekalan sehingga kalian dapat melaksanakan penugasan ini dengan baik. Tentunya adik-adik semua, bahkan ada koordinator perguruan tinggi yang kurang lebih 500 koordinator perguruan tinggi juga siap menjadi penghubung antar mahasiswa, dosen pembimbing lapangan, dan perguruan tinggi. Jangan malu untuk bertanya, kesulitan apapun, dan jangan malu untuk memberikan informasi kemajuan apapun yang kalian temui di lapangan. Mengapa? Karena melalui program Kampus Mengajar tahap 3 ini terdapat juga mahasiswa. Ini baru untuk tahun ini di tahap 3 ini terdapat mahasiswa yang tidak berpindah dan mahasiswa berpindah. Mahasiswa tidak berpindah adalah mahasiswa yang menjalankan program Kampus Mengajar ini di daerah domisilinya, di tempat tinggal mereka masing-masing, di kabupaten kota sasaran. Mahasiswa berpindah itu seperti apa? Tentunya adik-adik mahasiswa yang berpindah ini akan menjalankan penugasan yang lokasinya di luar Jawa atau di luar wilayah lainnya sesuai dengan sasaran program Kampus Mengajar dan di luar wilayah domisili adik-adik mahasiswa. Mahasiswa berpindah merupakan hal baru dan baru dimulai di angkatan Kampus Mengajar angkatan 3 ini. Terdapat 895 mahasiswa. Dari berapa tuh? Dari 16.700 mahasiswa ya. Sangat saya apresiasi adik-adik mahasiswa yang mengikuti pilihan untuk menjadi mahasiswa yang berpindah. Semoga ada 895 mahasiswa yang berpindah antar provinsi dan 3.362 mahasiswa yang berpindah antar kabupaten. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kalian yang akan mengikuti tantangan, challenge, mengenal dunia luar di luar domisili kalian untuk memperoleh gambaran dan seperti apa kualitas pendidikan di daerah dan mendapatkan
saya yakin kalian sudah melakukan rencana tindak lanjut, hal-hal apa yang akan kalian lakukan sejalan dengan pembekalan yang sudah kalian dapatkan untuk di tempat pengabdian kalian nanti. Persiapkan perencanaan dan lakukan pelaporan secara berkala melalui sistem yang sudah dipersiapkan. Sekali lagi, saya berharap selamat kepada adik-adik mahasiswa dan kepada kawan-kawan guru, kepada satuan pendidikan, dengan kawan-kawan dari Dinas Pendidikan. Mari kita sambut adik-adik mahasiswa ini sebagai keluarga kita di satuan pendidikan, sebagai anak kita juga, untuk sama-sama belajar, saling belajar satu sama lain. Mahasiswanya juga belajar di sekolah, kawan-kawan juga, guru juga belajar dengan adik-adik mahasiswa, karena adik-adik mahasiswa tentunya juga memiliki sesuatu yang baru. Mereka adalah generasi Z, generasi milenial yang sangat cepat beradaptasi dengan teknologi. Kami yakin khususnya di jenjang sekolah dasar sangat membutuhkan pendampingan terkait kemajuan teknologi yang harus kita gunakan sebagai transformasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke depan. Selamat kepada semuanya, semoga terbangun komunikasi, kolaborasi yang baik dalam upaya percepatan kualitas pendidikan sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Saat ini kita masih menghadapi kondisi pandemi dimanapun, sehingga saya berharap tetap terapkan protokol kesehatan. Dorong dan dukung satuan pendidikan untuk mengoptimalkan peran UKS sebagai bagian terpenting untuk meningkatkan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebagai bagian dari upaya kita meningkatkan karakter di satuan pendidikan kepada adik-adik kita, kepada warga masyarakat dalam mempersiapkan mereka sebagai pelajar-pelajar Pancasila. Mungkin itu Mbak Maria yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini, memberikan pembekalan dan motivasi kepada adik-adik mahasiswa, semoga mereka tetap sehat, menjadi generasi-generasi yang akan memberikan sebuah perubahan khususnya di satuan pendidikan. Selamat datang adik-adik mahasiswa di satuan pendidikan, selamat bertugas, dan kami harap kalian kembali dengan pengalaman baru, dengan semangat baru untuk tetap memikirkan bersama-sama peningkatan kualitas pendidikan lebih baik. Ke tanah lapang saat matahari memunculkan sinarnya. Lihat anak-anak bermain bola sepak. Saatnya kita ambil bagian untuk pendidikan Indonesia, belajar untuk memberikan dampak. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Mbak Maria Seva. Terima kasih Ibu Sri untuk motivasi dan penugasan untuk mahasiswa gitu ya, mahasiswa yang akan bertugas, dan pantunnya juga kami ucapkan terima kasih ya Bu. Ini memberikan spirit yang luar biasa untuk rekan-rekan mahasiswa. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan motivasi penugasan yang akan disampaikan dari Dirjen Vokasi kepada Bapak Wikan Sakarinto. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, yang selalu penuh terobosan dan selalu penuh inovasi. Yang terhormat Prof. Nizam, Bapak Dirjen Diktiristek, yang terhormat juga Bapak Dirjen PAUD Dasmen yang tadi diwakili oleh Ibu Direktur, yang memberikan sambutan sangat lengkap, ya, sangat lengkap sekali tadi sambutannya dan motivasinya. Mungkin saya sudah nggak dapat jatah lagi ini untuk beberapa topik-topik yang sudah dihabiskan oleh para narasumber sebelumnya. Dan terhormat pula para pimpinan perguruan tinggi, segenap sivitas akademika yang saya hormati, para kepala LPMP, kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, Ibu Bapak Guru yang saya hormati, serta adik-adik mahasiswa dari seluruh penjuru tanah air yang kita banggakan. Sekali lagi, tadi saya hanya mempertajam saja ini ya. Tadi Mas Menteri sudah menyampaikan bahwa saat ini kita mengalami yang dinamakan learning loss
akibat pandemi. Adik-adik kita SD SMP karena pembelajaran jarak jauh cenderung mengalami learning loss yang cukup signifikan. Sehingga kehadiran puluhan ribu mahasiswa ini untuk ikut mengajar di SD dan SMP tentunya merupakan satu support yang sangat signifikan. Dan yang kedua, betul sekali yang disampaikan Mas Menteri, kalau adik-adik berani keluar dari zona nyaman, kalau adik-adik berani keluar dari sesuatu yang atau mungkin menuju sesuatu yang penuh tanda tanya atau ketidakpastian, disitulah kompetensi yang sesungguhnya adik-adik akan tercipta, yaitu soft skills, leadership, karakter, dan bagaimana mengaplikasikan hard skills adik-adik atau mengaplikasikan technical skill adik-adik. Karena kenyataannya di dunia kerja itu penuh dengan ketidakpastian. Di dunia kerja itu penuh dengan perubahan. Apa yang kita pelajari di kampus atau di bangku sekolah tentunya harus dikontekstualisasikan sesuai dengan perubahan itu, dan itu harus dilatih. Nah, artinya saya mengapresiasi sekali adik-adik, kami dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sangat mengapresiasi sekali adik-adik berani keluar dari zona nyaman, masuk ke zona tantangan untuk mengaplikasikan apa yang adik-adik pelajari ke dunia nyata. Dalam konteks ini adalah dunia pembelajaran adik-adik SD dan SMP. Adik-adik yang saya banggakan, sedikit saja saya juga memberikan konteks tambahan, terutama mungkin untuk adik-adik dari mahasiswa perguruan tinggi vokasi, ya, politeknik atau prodi-prodi vokasi, tetapi juga tidak terbatas hanya untuk vokasi, semuanya sih sebenarnya. Nanti adik-adik akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan sivitas akademika di SD dan SMP untuk melakukan pembelajaran. Nah, tentunya ilmu-ilmu atau keterampilan, misalnya adik-adik dari mahasiswa fashion atau tata busana, adik-adik dari mahasiswa kuliner, adik-adik dari mahasiswa pemrograman komputer, atau adik-adik dari mahasiswa jurusan games atau animasi atau apapun itu, atau pertanian, inilah saatnya untuk mengaplikasikan secara kontekstual ilmu adik-adik untuk tidak hanya untuk mengajar, tetapi juga untuk bagaimana memajukan pendidikan di sekolah yang adik-adik akan diterjunkan. Tentunya yaitu dengan project-based learning. Dengan kurikulum baru atau kurikulum merdeka yang telah diluncurkan oleh Mas Menteri, oleh Kementerian, untuk SD, SMP, itu sangat syarat sekali dengan project-based learning. Project-based learning yang mendorong kemerdekaan belajar bagi adik-adik SD dan SMP. Menjadi arena kemerdekaan untuk menjadi apapun yang mereka inginkan, untuk belajar apapun yang mereka sukai, tapi jadilah yang terbaik atau be the best. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat bertugas untuk adik-adik semuanya. Semoga apa yang adik-adik nanti akan lakukan akan betul-betul menciptakan fondasi literasi, numerasi, serta kreativitas adik-adik SD dan SMP. Kemudian juga akan menjadi satu fondasi kekuatan untuk sistem pembelajaran yang lebih holistik, tidak terlalu kognitif, dan tidak terlalu teknikal. Direktur, ini ada banyak sekali mahasiswa, ya, 20.000 mahasiswa, 4.000 dosen, 500 perguruan tinggi lebih tahun lalu, dan tahun ini ada ribuan, 3.000 SD dan 900 SMP. Semoga akan mendapatkan signifikansi yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih untuk angkatan ketiga ini. Semoga selalu diberi kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan kesuksesan. Jadilah mahasiswa yang kreatif, jadilah mahasiswa yang unggul dan kompeten, dan inilah arena kemerdekaan belajar adik-adik untuk menerapkan apa yang adik-adik menjadi passion, minat, dan bakatnya. Saya tutup dengan pantun, cinta dikejar, setahun tak terasa. Mahasiswa, kampus mengajar, memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Cincin belian untuk kekasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.
Baik, terima kasih sekali lagi Pak Wikan untuk waktunya dan semoga segera dalam kondisi yang sehat Pak Wikan, kami doakan. Dan terima kasih juga untuk pantunnya tadi ya, semoga memberikan semangat juga untuk kita semua di sini. Dan Bapak Ibu ya hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan mendengarkan testimonial pengalaman yang penuh inspiratif dari rekan-rekan mahasiswa perwakilan Kampus Mengajar Angkatan 2, dan di sini sudah hadir 2 orang bersama kita, yakni Saudara Yogi Nandriansyah dan juga Saudari Novia Rashmulyani. Untuk itu saya akan panggil yang pertama, yakni Saudara Yogi Nandriansyah. Halo Yogi, silakan langsung saja untuk memberikan testimonialnya. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, perkenalkan saya Yogi Andriansyah, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Sumedang, dan saya jurusan PGSD, kebetulan sekarang berada di semester 8. Baik, terima kasih banyak ketika sudah diberikan kesempatan kepada Yogi untuk bisa sharing kepada rekan-rekan peserta Kampus Mengajar Angkatan 3 ini tentang pengalaman Yogi yang Yogi dapatkan selama Kampus Mengajar Angkatan 2. Di mana rekan-rekan semua Yogi ditempatkan di sekolah penempatan SMP, tepatnya SMP Negeri 2 Ujung Jaya di Kabupaten Sumedang, perbatasan antara Kabupaten Indramayu dan juga Majalengka. Nah, kondisi situasi pembelajaran di sana selama Yogi bertugas adalah full sistemnya daring. Jadi pelaksanaan yang dilaksanakan hanya melalui media online, itu WhatsApp. Nah, Yogi dan rekan-rekan berinisiatif untuk bisa melaksanakan bimbingan pembelajaran secara langsung dengan melakukan pembelajaran home visit. Nah, dari pembelajaran home visit itu yang dilaksanakan oleh Yogi dan rekan-rekan, dapat satu pengalaman yang memang membuat Yogi kaget, karena terdapat beberapa siswa-siswi yang memang belum bisa membaca. Dari program literasi membaca itu, diketahui siswa-siswi belum bisa membaca. Oleh karena itu, Yogi dan rekan-rekan merasa kaget. Coba Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa bayangkan, siswa SMP kelas 8 bahkan kelas 9 belum bisa membaca. Nah, itu menjadi suatu perhatian bagi Yogi dan rekan-rekan. Oleh karena itu, setelah Yogi dan rekan-rekan koordinasi dengan DPL juga, dengan para guru dan orang tua, yang memang si siswanya itu tidak bisa membaca itu, kita lakukan bimbingan secara personal. Setiap minggu kita lakukan bimbingan dengan media-media bacaan. Akhirnya suatu kebahagiaan yang tidak ternilai yang Yogi rasakan itu, yang bisa Yogi share itu adalah ketika melihat proses anak yang tidak bisa membaca itu kita bimbing sampai akhirnya bisa membaca. Itu adalah suatu kebahagiaan yang sangat tidak ternilai bagi Yogi yang Yogi dapatkan. Kemudian juga ada di bidang literasi digital. Ketika pembelajaran dilaksanakan secara online hanya melalui media WhatsApp group, Yogi dan rekan-rekan berinisiatif bagaimana memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada di sekolah tersebut. Karena di sekolah tersebut mendapatkan bantuan-bantuan berupa laptop, kamera, kemudian juga layar LCD. Nah, bagaimana Yogi dan rekan-rekan bisa memanfaatkan itu? Akhirnya, setelah koordinasi dengan kepala sekolah, dengan komite sekolah, dengan para guru, akhirnya Yogi dan rekan-rekan bisa membuat satu buah studio pembelajaran digital yang akhirnya alhamdulillahirobbilalamin sekarang sudah bisa digunakan untuk membuat video pembelajaran, kemudian juga media-media yang berhubungan dengan teknologi digital yang akan menarik belajar atau minat belajar siswa. Setelah itu juga Yogi dan rekan-rekan melaksanakan bimbingan atau workshop secara bersamaan antara guru dan siswa untuk melaksanakan workshop adaptasi digital, yang dimana workshop tersebut mengajarkan siswa-siswi SMP Negeri 2 Ujung Jaya tersebut untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran selain di WhatsApp, seperti Google Form, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Dan itu sampai sekarang masih terlaksana, alhamdulillahirobbilalamin. Suatu kebahagiaan lagi adalah ketika kita diberikan kepercayaan oleh Bapak dan Ibu guru di sana untuk bisa kembali lagi hadir di sana untuk bisa memberikan dampak positif lagi kepada siswa-siswi di sana. Terakhir mungkin Yogi ingin mengucapkan semangat untuk rekan-rekan kampus mengajar angkatan 3 yang akan bertugas sebentar lagi. Jangan takut kalau misalkan kalian memang ditempatkan di tempat yang jauh, karena memang Yogi juga berharap kemarin itu ingin tempat yang jauh.
Karena percayalah, ketika niat kita baik, suatu hal yang baik akan tetap mengikuti kita. Dan tetap percaya untuk semangat untuk bisa membangkitkan pendidikan di Indonesia kembali. Semangat bertugas, Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Yogi Nadriansyah yang sudah memberikan tadi testimonial juga pengalamannya ya dengan berinovasi bersama rekan-rekannya, dan harapannya ini bisa membantu proses pembelajaran saat ini. Baiklah, selanjutnya Bapak Ibu, kita juga akan mendengarkan testimonial yang kedua dari saudari Novia Rashmulyani. Halo Novia, sudah siap ya? Silakan Novia. Hai Mbak, perkenalkan nama saya Novia Rashmulyani, saya mahasiswa UPI Bumi Siliwangi semester 8 jurusan Ilmu Keluarga. Baik, mewakili tim Legok Pego nih ya, saya akan sharing pengalaman seru selama menjadi peserta KM 2 yang berlokasikan kampung di atas awan, tepatnya Drawati Paseh, Kabupaten Bandung. Nah, buat anak-anak Bandung nih pada tahu nggak? Pasti geleng-geleng ya, bagi pendatang sih lihat akses jalannya bikin dakdikdukser gitu. Kayak kalau teman-teman disenyumin sama kerasnya aja gitu gimana gitu ya. Pokoknya kalau bukan anak motor trail atau supir truk cadas Pangeran, kata bahasa Sundanya mah eleh gitu ya. Nah, selama belajar mengajar berlangsung, masalah yang kami soroti adalah pendidikan informal, di mana terlihat setelah wawancara melalui proyek film dokumenter series yang kami buat, kami menemukan akar masalahnya, gitu, yaitu pertama, di sana itu hanya ada SD, dan tidak jarang siswa itu tidak melanjutkan sekolahnya. Lalu masih ada pernikahan dini, dan pendidikan di sana itu dinomor 2-kan. Masih ada yang tidak masuk sekolah karena masih harus bantu banting tulang, bahkan bawa bayi gitu atau adik sambil belajar dan mengasuh di kelas. Dan terakhir karakter yang keras gitu di sana yang mempengaruhi aspek kognitif dan efektif gitu di kelas maupun lingkungan. Saya sadar gitu sebagai mahasiswa prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dan tim memiliki keresahan yang sama gitu. Akhirnya partner saya membuat program kunjungan orang tua nih. Kemudian kami pun menyampaikan kondisi murid di kelas itu seperti apa, menanyakan kondisi keluarga bagaimana, keluhan orang tua bagaimana, rencana ke depan setelah lulus SD mau seperti apa, konseling dan penyuluhan pendidikan informal kepada orang tua, meminta kerjasama antar orang tua dan guru demi kesejahteraan diri anak-anak sebagai penerus bangsa gitu, yang harus terus dibimbing dan didukung dalam memenuhi kebutuhan kognitif dan afektifnya gitu. Alhamdulillah dari program tersebut membuahkan hasil yang mengharukan gitu bagi kami, karena keluarga yang sejahtera adalah aset negara juga dasar negara demi mencapai negara yang merdeka gitu. Nah, dengar-dengar sih Kak, katanya kalau di KM 3 itu sekarang banyak mahasiswa berpindah ya, yang ditempatkan jauh dari domisili gitu. Kalau misalnya itu beneran ada gitu ya, seru banget sih Kak, gitu, seru banget. Karena saya iri gitu jadinya gitu kan, karena cita-cita saya dulu waktu zaman sekolah gitu, dan dari situ pasti kita dapat pengalaman seru, pengalaman menantang gitu, kenal dan belajar budaya baru, membuka pemikiran kritis, kreatif, dan membangun rasa empati, juga jadi bekal diri kita gitu, dan memberi pengaruh positif untuk lingkungan di sana. Jadi semoga sharing saya bisa nambah semangat teman-teman ya gitu. Lancar jaya, terima kasih. Wah, terima kasih Novia ya yang sudah berbagi juga tadi bahwa memang harus semangat ya walaupun ditempatkan mungkin jauh dari domisili awal, tetapi tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap berkarya dan berinovasi untuk program Kampus Mengajar Angkatan 3 ini. Baiklah rekan-rekan yang berbahagia, kita juga akan mendengarkan 4 orang mahasiswa perwakilan dari Kampus Mengajar Angkatan 3 yang nanti akan menyatakan kesiapan mereka bahwa mereka siap untuk ditugaskan. Nah, untuk itu kita akan dengarkan bersama. Yang pertama adalah dari Saudari Zakia. Nah, di sini kita akan dengarkan dulu. Silakan kepada Saudari Zakia.
Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakiah Nur Salsabil dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Psikologi semester 6, dan saya ditempatkan di SMPN 2 Tabang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Nah, saya di sini saya ingin membantu memajukan pendidikan di Indonesia dan ingin mendapatkan pengalaman terkait mengajar meskipun jurusan saya bukan jurusan pendidikan. Untuk persiapan sejauh ini pastinya mempersiapkan kondisi mental yang baik dan fisik yang sehat. Untuk persiapan lain insya Allah sudah cukup didapatkan pada saat pembekalan selama kurang lebih hampir 1 bulan ini. Baik, menurut saya ditempatkan jauh dari domisili itu bukanlah suatu hal yang membuat saya takut untuk melangkah maju. Saya malah sangat senang mendapatkan penempatan yang jauh dari domisili. Sesungguhnya keluar dari zona nyaman itu hal yang paling keren. Nah, bisa tinggal di daerah baru, bertemu dengan orang-orang baru yang mungkin berbeda adat dan budaya. Seperti saya yang tinggal di Malang, Jawa Timur, lalu ditempatkan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pasti adat dan budaya sangat berbeda ya. Lalu bisa belajar tentang budaya baru, punya pengalaman baru itu merupakan hal yang sangat menyenangkan bagi saya. Jadi untuk semua teman-temanku seluruh Indonesia yang ditempatkan jauh dari domisili, bahkan keluar dari domisili seperti saya, percayalah dunia baru itu sangat menarik. Kalian pasti akan ketagihan dan mari kita rasakan sensasinya. Semangat, aku yakin kalian pasti bisa, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wow. Wah, selamat bertugas nih ya Zakiah ya yang nanti akan ditempatkan di Kutai ya. Semoga senang di sana dan juga tentunya semangat nih untuk membagikan ilmunya kepada adik-adik yang ada di sana. Selanjutnya Bapak Ibu kita juga akan mendengarkan kesiapan dari rekan mahasiswi Musdalifah Asiatun Syafaat. Silakan kepada Musdalifah. Baik Kak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Asiatun Syafaat dari kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, program studi hukum semester 6. Sekolah sasaran saya yaitu SD YPK Siaga Kabupaten Sorong. Di sini saya menyatakan siap untuk memberikan kontribusi saya terhadap pendidikan di Indonesia dengan program kampus 3. Walaupun saya bukan dari program studi pendidikan, tetapi saya sangat antusias serta bersemangat untuk langsung terjun ke sekolah sasaran saya dengan menjadi mitra guru dalam mengembangkan pembelajaran literasi numerasi yang menarik. Dan juga saya harap teman-teman kampus mengajar angkatan 3 harus tetap semangat dalam menyelesaikan program kampus mengajar angkatan 3 ini. Selanjutnya, dengan mengikuti kampus mengajar angkatan 3 ini, saya tidak hanya bertujuan untuk mengajar di sekolah sasaran saya, tetapi saya juga bertujuan untuk belajar serta mengembangkan diri dan mencari sebanyak-banyaknya pengalaman. Selanjutnya, persiapan saya sejauh ini yaitu saya sudah tentunya mempersiapkan diri dengan matang untuk membantu sekolah sasaran saya dan juga sudah mempersiapkan dengan teman-teman kelompok beberapa program yang akan kita laksanakan di sekolah sasaran tersebut. Itu saja Kak. Baik. Terima kasih Musdalifah, menarik sekali ya bahwa Musdalifah dan rekan-rekan teman sekelompok ini sudah mempersiapkan bahkan program apa yang nanti akan mereka kerjakan untuk membantu sekolah. Baiklah, selanjutnya kita juga akan mendengarkan kesiapan dari rekan mahasiswa Ida Bagus Kausiwara Putra. Silakan Ida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fida Haryani dari Universitas Mataram. Saya prodi PGSD. Saya sekarang semester 6 dan ditempatkan di SDN 12 Ampenan di Kota Mataram.
setelah mendengarkan testimoni dari kakak yang mengikuti kampus mengajar angkatan 1 dan angkatan 2, saya sangat siap sekali untuk mengikuti kampus mengajar angkatan 3 ini karena di sini saya bisa mengimplementasikan apa saja yang sudah saya dapatkan dari semester 1 hingga semester 6 sekarang, dan dari organisasi yang saya dapat implementasikan di kampus mengajar angkatan 3 ini. Selain itu, saya sangat bersemangat sekali karena di kampus mengajar angkatan 3 ini saya bisa bekerja sama dengan orang-orang baru karena kelompok saya berasal dari prodi yang berbeda, dan saya dapat berkenalan, belajar dari dosen baru. Kemudian nanti juga saya akan belajar banyak dari tempat sekolah saya ditempatkan, khususnya di SDN 12 Ampenan. Harapan saya semoga kami kampus mengajar angkatan 3 dapat diterima dengan baik dan dapat dibimbing oleh Bapak maupun Ibu guru di sana, khususnya di SDN 12 Ampenan. Dan semangat untuk kita semua yang mengikuti kampus mengajar angkatan 3, dimanapun kita ditempatkan, yakin kita bisa menjalani semuanya, karena tidak semua orang berada di posisi kita. Sekian Kak, mungkin. Baik, terima kasih ya Vida untuk tadi kesiapannya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan yang terakhir dari Saudara Ida Bagus Kaswira Putra ya. Silakan. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Ida Bagus Kaswira Putra. Saya sekarang masih kuliah semester 6 di Universitas Pendidikan Ganesha di Bali dengan mengambil program studi yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan untuk sekolah penempatan saya sendiri itu di SD Negeri 2 Bresela, Kecamatan Payatangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Dan untuk kesiapan saya sendiri, persiapannya untuk diterjunkan dalam program kampus mengajar angkatan 3 ini, untuk secara pribadi saya sudah sangat siap, dan saya juga telah menyiapkan beberapa proker yang mungkin nanti dapat diterapkan ataupun dijalankan di sekolah penempatan saya. Dan untuk koordinasi dengan DPL dan juga teman-teman di kelompok saya juga sudah saya lakukan. Itu jadi saya sudah cukup siap untuk diterjunkan di program kampus mengajar angkatan 3 ini. Itu Kak. Dan satu lagi, mungkin saya setelah mendengar cerita dan pengalaman yang sangat menarik dari kakak-kakak di kampus mengajar angkatan 3 dan angkatan 2, itu juga membuat saya untuk semakin termotivasi untuk ikut menjalankan ataupun segera untuk dapat menjalankan program kerja saya nanti, Kak. Nah, jadi begini teman-teman, janganlah pernah kita bertanya kepada negara apa yang negara bisa berikan kepada kita, tapi bertanyalah kepada diri sendiri apa yang bisa kita berikan kepada negara. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu akan terjawab melalui program kampus mengajar angkatan 3 ini. Nah, disinilah kita nanti akan dapat berkontribusi dan terlibat secara langsung untuk ikut serta memajukan sistem pendidikan di Indonesia. Nah, selain itu, kita juga wajib berbangga karena kita terpilih menjadi peserta kampus mengajar angkatan 3 ini. Nah, jadi siapkanlah diri kita untuk dapat segera menjalankan program ini dengan penuh semangat. Mungkin demikian, Kak. Baik, wow, kita sudah mendengar 4 dari rekan-rekan mahasiswa perwakilan dari kampus mengajar angkatan 3 yang sudah menyatakan kesiapan mereka. Selamat bertugas ya buat kalian semua, dan tentunya harus tetap semangat dimanapun kalian ditempatkan, dan juga pastinya tetap patuhi protokol kesehatan ya. Oke lah, baik Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia hari ini, sekarang kita saatnya memasuki sesi games. Nah, di sini sesi games ini siapa saja boleh ikut. Nanti kita akan saya akan memandu untuk gamesnya sendiri menggunakan
Kahoot. Jadi rekan-rekan boleh langsung saja buka kahoot.it, nanti akan muncul PIN-nya, silakan untuk memasukkan PIN-nya. Dan perlu kami ingatkan sekali lagi untuk rekan-rekan, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah dikirimkan baik di fitur chat maupun yang ada di YouTube ya. Jadi jangan lupa untuk langsung saja mengisikan absensinya. Baiklah, kita akan mulai games-nya. Untuk nomor PIN-nya, saya akan bantu di sini. Silakan langsung saja di 741 ya, 1939. Baik. Kita tunggu nih. Oke, segera ya. Karena akan ada hadiah yang menarik dan jangan lupa nanti bagi yang menang untuk juara 1, 2, dan 3, kalian langsung screenshot buktikan, kita nanti kalian kirimkan untuk nomor panitia yang akan diberikan di kolom chat. Silahkan untuk langsung saja kontak ya bagi kalian yang memenangkan. Jangan lupa tulis namanya ya, kalau bisa namanya nama lengkap mungkin deh, karena yang mungkin namanya sama, misalkan Maria ada banyak nih, mungkin dikasih nama 2 kata gitu ya, supaya bisa memudahkan kita. Baik rekan-rekan, masih saya tunggu, ayo segera bergabung. Jangan lupa PIN-nya adalah 741-1939. Oke, wow, banyak sekali nih yang bergabung hari ini ya. Kita tunggu rekan-rekan yang juga bergabung di YouTube ataupun yang bergabung di Zoom pada pagi hari ini. Silakan langsung membuka kahoot.it karena kita akan bermain games bersama-sama. Hanya akan ada 7 soal nih ya. Jadi kalau main Kahoot harus cepat-cepatan ya. Oke, saya tunggu ya. Oke, saya akan pandu, sesaat lagi kita akan close. Jadi sesegera mungkin kalian untuk segera masuk ke kahoot.it dan tuliskan nama di sana. Oke. Saya tunggu sesaat lagi. Saya akan hitung mundur ya. Dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baiklah, kita akan mulai games kita pada pagi hari ini untuk pertanyaan yang pertama. Siap-siap ya semuanya. Oke. Kuis Kampus Mengajar Angkatan 3. Pertanyaan yang pertama. Provinsi manakah yang terluas di Indonesia? Ayo segera. Langsung dipilih jawabannya. Wah, ini gampang banget nih ya. Oke, waktunya habis. Kita lihat jawaban yang benar apa kira-kira? Wah, sudah ada ya di layarnya. Oke. Kita akan next ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana tulisan akronim dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi? Oke, segera. Oke, waktunya tinggal 5 detik lagi. Silakan ketikkan di handphone kalian. Oke, kita lihat jawabannya. Ada banyak sekali nih ya, pasti ya cara penulisannya. Wow ya. Oke, kita lihat nanti siapa yang beruntung. Kemendikbudristek jawabannya. 310 orang menjawab betul. Selanjutnya ke pertanyaan ketiga. Wah, ini siapa yang sekarang memimpin? Desi Mandasari. Kita lihat nanti pasti berubah lagi nih. Pertanyaan yang ketiga. Oke, ini double point ya. Pilih 2 nama yang pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ayo, ini ada di pelajaran IPS nih biasanya nih. Oke, waktunya habis, cepat banget. Apakah jawaban kalian betul?
Oke. Kita lihat apakah berubah. Oke, ternyata masih ya. Sasando adalah alat musik dari Rote NTT. Betul atau salah? Oke, kita lihat jawabannya adalah betul ya. Oke. Kita next. Sekarang berubah ya posisinya. Oke. Pertanyaan kelima dengan double point. Nama pahlawan pada pecahan uang 100.000 ini adalah siapa? Ayo, nulisnya harus lengkap nih ya. Nulisnya harus lengkap. Oke, kita lihat. Kira-kira jawabannya siapa? Saya rasa ini banyak yang betul nih. Iya, betul ya. Ada yang menulisnya. Kira-kira yang betul yang mana? Muhammad Hatta. Ya, oke. Selamat ya. Selanjutnya, pertanyaan ke-6. Gambar berikut ini adalah makanan khas dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Yang dinamakan, wah ini makanan favorit saya nih salah satunya. Aduh enak banget nih ya. Apa nih kira-kira? Apa ayam taliwang, ayam woku, betutu, atau cincane? Jawabannya adalah ayam taliwang ya. Oke. Kita lihat 403 yang jawab betul ya. Wow, selamat Galuh nih, cepet banget ya. Pertanyaan terakhir, rumah adat Krongbade berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Wah, benar atau salah? Ini kalau orang Bangka Belitung pasti tahu nih ya. Oke, kita lihat. Waktunya habis. Jawabannya adalah salah. Oke. Kita lihat siapa yang beruntung hari ini yang akan memenangkan Games Kahoot kita dengan 7 pertanyaan. Baik, yang ada di posisi ketiga, Atep Iman. Lalu di posisi kedua ada Ihsan Hadri. Dan di posisi pertama ada siapa di sana? Kita lihat Galuh. Yeay, selamat, tolong di screenshot di layar kalian. Di layar kalian, tolong di screenshot yang di layar kalian. Dan kita akan rekap di sini bahwa pemenang satu ada Galuh, selamat ya. Ada Ihsan Hadri dan Atep Iman. Selamat kepada 3 pemenang karena kalian akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Baiklah, kalau begitu dengan Games tadi, maka Games tadi menandai berakhirnya kegiatan kita pada hari ini tentunya. Dan jangan lupa buat rekan-rekan semua, selamat bertugas kami ucapkan. Dan kita sudah sampai di penghujung acara, Bapak Ibu sekalian. Tentunya kita berharap mahasiswa Indonesia yang sekarang akan bertugas semakin mampu bersaing di dunia serta unggul dalam berbagai bidang dan sektor kehidupan. Nah, karena itu pendidikan yang unggul mampu menciptakan generasi yang tangguh. Kami berharap dengan terlaksananya program kampus mengajar ini dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri, sekaligus juga memberikan kontribusi yang nyata untuk dunia pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan tentunya juga saya ucapkan terima kasih atas seluruh partisipasi dan kerjasama seluruh pihak sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Maria Jevanya, mohon pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Salam sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat dan terus berkarya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat pagi semuanya.